Netizen ya kan. Netizen ya. Kali ini kita ada di workshop The Buncit Man Nih, Coffee Industry. Buncit Man. Iya. Ini Kang Agung sebagai CEO ya. Bukan dishwasher. Yang pemilik dari The Buncit Man, dan beliau adalah senior kita nih, seniornya Jambe di Samasta Buana, SMA 74 Jakarta, senior gua di Palawa di Unpad. Jadi dia senior kita semua. Harus dulu nih makasih Kang, uji Kang. Kalau usia gue lebih muda ya. Gue 26 nih. Iya. Kita umur 5 tahun berarti. Iya. Gitu. Jadi Kang Agung udah berpengalaman lah ya dibanding kita, naik gunung, pengalaman juga. Dulu pernah ngajar juga Kang ya? Pernah ngajar di sekolah rimba 5 tahun. Itu ceritanya gimana tuh Kang? Sampai ngajar itu? Ya dulu sempat berada dalam zaman kegelapan lah ceritanya. Karena kayak udah ngasingin diri dulu kali ya dari. Nih kayaknya Kang Agung perlu kenalin diri dah. Ya nggak sih? Iya. Nah dulu lah, gitu kenalin ya? diri lah. Sebelum kita mengulik-ngulik. Iya. Tadi tuh udah tuh, ini kan ibarat kata eyangnya kita lah. Kan? Iya. Kenalin diri dulu lah Kang. Netizen mau tahu nih. Kalau nama Indonesia saya Agung. Agung. Cuma kalau pulang kampung ke Belanda, kampung kakek Van Bommel. Jadi terserah mau panggil Agung boleh. Iya. Van Bommel gitu. Bebas. Lebih enak Agung kayaknya. Iya, Agung. Lebih enak Agung sih kayaknya. Tapi gue biasanya manggil Kang sih. Iya, Kang iya. Agung gitu. Biasanya buat teman-teman tahu kita biasa manggil Kang gitu. Karena kan Kang Agung orang Sunda. Iya. Sunda aneh. Sunda Belanda lah. Iya. Nah lanjut ke omongan kita itu Kang. Rimba atau kayak gimana sih? Iya, saya sempat berada dalam zaman kegelapan lah waktu itu, era kegelapan dalam hidup. Era kayak perlu ngasingin diri dulu, jauh dari hingar-bingar kota ya. Alhamdulillah waktu itu sekolah rimba buka ada tempat kosong di Flores. Ya udahlah, saya 3 tahun saya di Flores, terus di Kajang sama di Asmat. Total 5 tahun lah saya di sekolah rimba. Berarti sampai tahun berapa tuh Kang? 2010 sampai 2015. Udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seperti itu. Menyenangkan. Enak Kang. Saya merasa ya harga diri saya kembali, kepercayaan diri saya kembali, terus hidup saya seimbang. Di kota kangen di sana, ketika di sana juga kangen kota. Kangen lah di busway pagi-pagi, aroma wangi. Iya. Karyawan bank gitu kan. Pagi-pagi, sore-sore. Gue pernah waktu itu pernah nih, gue waktu itu lagi cuti, nyampe Jakarta itu inget banget gue tuh siang. Terus teman ngontek kan, gue jalan yuk, ayo dijemput, itu baru setengah jam gue minta pulang karena macet. Itu nggak tahan ya. Wah. Udah saking ramai di rimba ya. Biasa di Flores Enak gitu ya. enak kan, Itu benar-benar pedalaman ya Kang. lu di Flores itu kalau pakai motor lepas tangan kan sambil main Anjay. ludo gitu. Saking kosongnya tuh kayak gitu. Jakarta mah gak bisa kan lepas tangan. Enggak sih Kang. Pas tangan ya nyawa melayang. Kayak gitu lah. Terus kira-kira kita mau ngobrolin tentang apa nih sama Kang Agung? Ya dengar-dengar nih Kang Agung dulu pernah cerita ke gua men. Kang Agung dulu pernah cerita punya kisah-kisah dengan itu Dunia pendakian lah. dunia gaib lah gitu. Oh gaib. Kalau nggak salah di gunung di Sulawesi ya Kang? Di Sulawesi di Latimojong. Gunung Latimojong. Kita mau gua. Malu be ya? Sama gua. Iya malu. Sama gua men. 2011 ya. 2011. Tahun 2011. 2011. 2011 berarti udah 9 tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu itu masih muda-muda ya kan? Iya masih cungkring boy. Iya. Sekarang kan bucet kan. Iya. Dulu cungkring boy. Itu masih muda. Gimana? Awalnya gimana kan kita bisa naik? Ya dulu kan biasa gue lewat Facebook kan ya. Waktu itu gue ngasih tau ke teman-teman mau solo journey kan gue semenjak 2010 seneng sendirian kemana-mana. Nah 2010 itu rencana dari Maumere sampai Labuan Bajo tuh termasuk Komodo. Setelah itu nyebrang tuh ke Bira untuk keliling Sulawesi Selatan. Nah kayak dari Facebook tuh kita ada komunikasi yang waktu itu jadi gue punya senior Kang Agung ini udah lama banget nggak ketemu ya Kang? Udah lama, Udah terakhir lama pas ketemu. lu SD ya? Iya nggak, kan SMA. Kayak
Dan kita kalau kontak di Facebook deh tuh, inget gue tuh. Terus tiba-tiba Kang Agung nanya, "Be, lu di Makassar?" Waktu itu gue kerja di Makassar, men. "Iya bang," gitu. Terus lu di mana bang? Waktu itu belum di Makassar lu ya kan? Belum. Kayak Masih gua di Flores itu. Di Flores ya. Kita tuh komunikasi sejak gua di Flores. Dan lu ada rencana untuk ke Latimojong itu memang. Kalau Mojong salah Berarti- satunya. Dari Flores terbang tuh kan ke Makassar. Enggak, gua dari dari Labuan Bajo tuh setelah ke Komodo, Labuan Bajo ada ferry dia ke Pantai Bira di Sulawesi Selatan. 2 hari semalam, lu seingat gua deh. Terus Ferry gitu. Dari Bira. kebetulan tuh. Nah, dari Naik ferry. Bira naik ferry ya, bukan kapal ferry. Ini kapal ferry ya. Iya ke Bira, gue ke Kajang dulu waktu itu. Oh, kayaknya. Ke suku Kajang sama kayak Baduy lah. Apa dari Kajang baru meluncur ke Makassar. Nah, gue jemput waktu itu, men. Iya. Di gue jemput tuh dia lagi ngajar-ngajar anak-anak jalanan waktu itu. Iya di Pantai Marisol. Oh, sempat kan Iya. ngajar di pantai? Nah kan bukan sekolah lima kan juga ada di Makassar. Oh. Pesisir. Iya, Pesisir, iya, iya. sekolah pesisir gitulah. Terus lu ke Gue jemput Kang Agung. Gue jemput Kang Gue Agung. pikir tadinya orang tua gue gue pikir ngambil rapot ya. iya nggak rapot nih orang tua gue kan. Tapi kok gak ada tapal Makassar kan? Untung nggak disangka tukang skoteng ya. Masa lu nggak pesen skoteng gitu. Jadi gue bilang orang tua gue kan. Gue jemput tuh ceritanya Kang Agung. Nah, memang dari awal gue ke Makassar waktu itu kerja, gue pikir gue harus naik gunung nih di daerah Sulawesi karena gue kan udah lama gak naik gunung kan. Iya. Dan gue yakin banget buat orang-orang pecinta alam, penggiat alam bebas itu Latimojong adalah salah satu target tujuan untuk mereka mendaki karena Benar. Latimojong itu tertinggi ya kan? Salah Iya, satu satu puncak second Seven Summit summitnya Indonesia. tertinggi di Sulawesi juga kan? Iya, tinggi Sulawesi juga. Nah akhirnya gue iyain deh tuh, kita mulai packing persiapan deh tuh kan. Kapan lagi ya? Iya kapan lagi kan? Gue ngatur cuti dulu tuh kan. Cuti. Ngatur cuti. Lah, kalau nggak salah cuti hamil ya? Oh, bukan. Kan sick bond bukan. ya. Iya. Ngatur cuti terus kita waktu itu kebetulan gue punya temen juga, temen SMA juga. Dia namanya Cek. Terus kebetulan dia gue tawarin mau ikut barengan naik ke Latimojong sama siapa? Sama senior pecinta alam gue namanya Kang Agung, nanti dia juga kesini. Kita naik bertiga tuh akhirnya ya dari Makassar. Dari Makassar iya. Pakai Ada bis kita ke Palopo dulu. Palopo Karena dulu. ternyata waktu itu kan gua sambil jualan ya lapak second itu. Kebetulan ada pelanggan lah orang Palopo, dia juga punya toko outdoor, Apex Second tuh usaha lu untuk di bidang barang-barang outdoor bekas lah. Kan dia mau merek banyak barang bekas tuh. itu Mantap. buat nambah-nambah usaha lah ya. Usaha iya ngontak dia, udah gua mampir ke sini nanti ada teman-teman juga mau yang ke Latimojong Siap. gitu. Terus Kita pakai bis dulu, bis jalur darat ya kan. jalur darat. Pagi nyampe malam ya, sampai itu kayak dari Jakarta ke Jogja lah 100 malam ya. ke Jogja. Jauh Jauh, gue pikir dekat. Gua kata dekat Palopo. Iya, gue pengen tidur bangun kok masih jauh. Iya. Iya. Itu kita ke Palopo akhirnya dijemput ya kan. Dijemput sama motor sama mereka. Sama orang-orang Palopo itu. Turun dari bis, gue pikir tadinya tukang ojek kan, itu kan standar ojek kan sigap tuh ya. Iya. Bukan ini temen, oh ya udah. Akhirnya kita dibawa ke base camp mereka tuh. Iya ke rumah Rumah si Caroline, Caroline, Iya. Caroline sama suaminya Mas Mas Adi. Adi. Oke. Orang yang baik. Orang yang baik. Kita tidur di rumahnya lah. Rumahnya di dia sehari tokonya. semalam dulu. Kita packing ya kan. Belanja packing, gitu. packing Packing, lagi belanja. sudah. Karena kan ada beberapa alat yang kita juga ternyata Ada. butuh kan. Kayak tenda segala macam kayak gitu ya kan. Teman-teman Palopo ngebantu. Bener-bener rasain banget tuh Kang ya. Kita nggak tahu mereka, kita nggak kenal mereka sebelumnya. Iya, tapi mereka tahu kita loh itu. Iya. Oh enggak ya? Mereka tahu kita. Kan pecinta alam Oh, Kang. iya. Gitu. Itu Saling bantu. passwordnya tuh perintah alam. Iya. Mungkin kalau gua bilang yang lain gitu, Iya. oh siapa nih bukan gitu. Musisi gitu. Oh, bukan. Atau Karang Taruna mana gitu. Bukan, nggak bisa. Untungnya Itu ya, gua bener-bener ngerasa- di backup banget sih. persaudaranya ya gua ngerasa keren banget lah. Gua dikasih tempat tinggal, dikasih makan segala macem, alat dipinjemin.
Karena kita belum pernah ketemu aja kan? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Dan gue juga belum pernah ketemu tuh sama orang Palopo itu. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi yang gue inget banget, kita sempet bingung kan, apa kita naik bertiga atau enggak nih? Iya. Lanjutin atau enggak, karena kita sempet ke Universitas Hasanuddin. Iya. Minta tolong buat temenin, ternyata mereka ada acara sendiri di sana. Lagi sibuk juga ya. Ya kita sempet nyari pendamping lah kasarnya ya. Awalnya sebenarnya gue lebih ke data sih. Data kan akses ke sana tuh gimana sih? Kan gue juga ngeblank kan segala macam. Nah waktu itu ada mereka juga lagi sibuk mau ekspedisi yang perahu apa sih ke Australia gitu Berlayar, ya. Iya berlayar gitu. Tapi emang sebenarnya dari Flores pun teman-teman Palopo udah siap untuk Membantu ya kan. membantu banyak hal seperti itu. Kecuali uang saku ya. Iya. Nggak usah. Beda. Terus nyampe Palopo, ketemu sama teman-teman Palopo, terus packing tuh di sana. Iya, nginep sehari semalam dulu. Semalam, Packing. besoknya berangkat tuh kan? Packing. Ya, kita cuma semalam ya. Semalam Semalam terus langsung cabut. itu pun mereka yang nyari mobil Yang nyari mobil. buat nyari rekannya ya. Kan rekan kita kan rekam dulu tuh. Rekang pakai mobil Avanza gitu deh. Iya mobil. Oke. Ya, Berapa- travel Sulawesi lah, Iya. mobil Avanza gitu. kayak kita ke Kerinci gitu kan? Oh, ini lebih dekat. Oh, oke. Kerinci kan jauh tuh. Iya. Berangkat gelap, nyampe gelap ya. Iya. Kalau ini berangkat terang, nyampe juga masih terang. Pulang pagi. Iya. Itu lagu gitu. Mau nyanyi. Iya. Dia lewat Toraja, baru Endrekang. Nah kita ngebase dulu tuh di KPA Lembayung, kelompok Pentalam Lembayung. Situ. Dari sana Di sana ya kita bermalam. Sebenarnya di sana mistis juga ya. Beberapa teman tuh ngalamin, tapi apa tuh? tempatnya lumayan mistis ya. Mistis men. Lumayan. Tapi Mistis men. kalau gue sih belum begitu ngerasain kalau di situ. Nah karena Jambe waktu itu dia lupa wudhu, Iya. diganggu tuh. Oh, iya. Lupa wudhu, gue kan Ngerasain gua. wudhu kan. Iya, Jadi iya, kita iya. sampai KPL Lembayung tuh memang diterima dengan sangat baik kan. Terima sangat Alhamdulillah. baik. Kita emang dikasih kelancaran. Kita jadinya dari Palopo itu dikasih teman pendamping tuh 3 orang. Seinget gue tuh namanya Bang Elu, Bang Adi juga, terus sama si Baso. Baso. Nah, kita berarti berenam ya kan? Berenam. Berenam sama Encek sama Kang Agung Cuma- sama Pak Lembayung. Kita dikasih kayak gudang apa sih kan itu jadinya? Ya, Ruangan lah ruangan ya. yang nggak kepake gelap. Ruangan nggak kepake. Nggak gelap. Tapi Gelap. sebentar Be. Kita jalan berenam, tapi kalau makan bertujuh. Karena Dihitung 2. oh itu udah biasa tuh kan. Udah biasa ya? Biasa. Aduh. Kayak tempat nggak kepake itu ya, dia Gelap gelap. kayak sepi. Gelap. Memang itu di sekolah men. Kita satu sekolah. Iya. Kita masuk dan kita ada satu ruang kosong, kita dikasih ke situ. Kita bermalam di situ semalam juga kan. Iya, Nah, semalam. yang gue rasain memang hawanya emang udah gak enak. Di situ lembab banget. Terus yang gue rasain kayak ada yang ngeliatin gitu, memang kayak biasa. Dari mana? Miss Oh. Kunti men. Ngeliatin dari jendela. Di dalam ruangan, jadi ada satu ruangan kita kosong di dalam. Jadi itu ruangan gini, tapi ada kamarnya lagi di dalam. Oh. Nah, ada satu kamar yang nggak dipakai buat tidur. Iya, Dan iya, dari iya. situ. Nah, akhirnya ya udahlah, saking capeknya mungkin ya tidur aja udah. Udah nggak merhatiin gitu, tapi memang besokannya gue cerita sama Kang Agung pun Ngerasa gitu juga. ngerasa aja, tapi ya terlalu capek. Kalau gua pas makan, kan kalau kita tuh makan biasanya keliling ya. Iya. Nah pas bagian gua tuh gua makan kayak ada yang ngeliatin nih. Begini kelamaan kali ya. Karena kelamaan di gua pada ngeliatin. Pas dia diputer gitu ya. Gue Ya lain tuh ini nasi kapan jalan di gua nih. Ini Indomie keburu. jadi gitu men, kalau gitu kayak. jadi kita kalau naik ada makanan kita puter men. Kita putar nggak yang satu-satu, tapi kita putar sampai ketemu gantiannya lagi gitu. Lagi. Nah, Kadang itu- udah ketelan sampai bawah nih, belum nyampe tuh kan. Iya, Belum nyampe. Kalau sampai bawah. Akhirnya kita besok pagi bangun tuh. pagi bangun. Pagi bangun, kita lanjutin. Tadi mau pakai jeep, ada Jeep. sewa jeep, cuma ternyata orangnya lagi nggak ada. Bener. Terus akhirnya kita jalan ya, Jalan ke Baraka ya. jalan. Cuma alhamdulillah
baru sejam jalan lah ada truk tuh pengangkat material gitulah lewat, penumpang dikasih, udah pakai truk. Karena pada zaman itu Latimojong memang jalanannya masih rusak ya kan, belum aspal, Tanah-tanah gitu ya. tanah-tanah, terus jalurnya tuh benar-benar jalur pegunungan gitu. Kalau ibarat angin jeram grade 3 lah. Grade 3. Kalau angin jeram tuh udah enggak, bukan grade 4, bukan 3. Masih 3 lah ya. Udah edan lah gue ya. Mungkin sekarang udah Aspal grade kali ya. flat kali kayak saya. mungkin. Dan itu truk pasir seminggu sekali ya kan lewatnya ya. Seminggu sekali ya. Katanya. Oh, berarti pas banget ya kalian Pas di jalan. Itu gua tuh ngerasa semesta mendukung. Bener-bener. Dari Palopo, dari KPA Lembayung, Bener-bener. terus truk tadi, wah kayak ini bakal kakak nih pendakian itu, maksud gua banyak yang mendukung. Tapi gitu. katanya juga sempet ketemu orang kondangan tuh pas di tengah-tengah. Nah, Gua pikir tadinya begal men. Kok begal? langsung gini men, Kok pakai kopiah gitu? langsung gini di depan berhenti gitu. Kan begal nggak mungkin pakai kopiah kan? mungkin. Nggak mungkin Pak, dia Pak orang baik nih. Ternyata ada yang lagi nikah. Terus kita tahu kita nih pendatang disuruh turun disuruh makan. Kita turun makan. Makan disuruh nginep juga. Disuruh tidur, udah deh tidur sini, aduh nggak bisa Pak. Besok pagi baru lanjut katanya gitu Iya. kan. Saya kalau tidur sini takut, Nikah sama orang sini. enggak, takut pengen ngintip gitu. Iya. Kan malam pertama. Iya. Takut saya nggak mau berbuat yang enggak, saya pengen lanjut aja. Itu kita makan kenyang weh. Makan kenyang, pokoknya suruh ngabisin, bener-bener ngabisin. Makan berat, kue. Padahal kita nggak buah-buahan. kenal dia siapa, kita Nggak nggak kenal. tahu dia siapa. Memang Susah katanya orang Palopo, kata Bang Adi apa Bang Elu bilang, memang ada di sini seperti itu gitu loh. Ketika ada orang baru datang, bukan warga pun, mereka harus makan kalau ada acara seperti itu. Jadi ramah banget ya. istilah kata untuk menikmati rasa bersyukur sama-sama gitulah. Iya, Gitu. Akhirnya kita habis makan, pamit, lanjut Kang. Enggak, habis makan biasa lah perut Melayu men. Rebahan dulu. Rebahan dulu ya, rebahan. Perut Melayu. Rebahan, rokok dulu, sebatang dua batang ya. Perut Melayu jadi kalau kena itu udah ini kayaknya ada Tahu lah angin gunung kan. Bener-bener. Ngerebahan dulu. Perut Melayu kan. Iya. Katuk-katuk angin sepoi-sepoi gitu kan. Aduh, tahu sih lah dari jendela gitu angin. Rebahan. Terus lanjut ya. Lanjut kita jalan kaki. Jalan kaki karena truknya udah duluan, dia nggak ikut makan truknya itu. Kita aja yang disuruh makan. Gitu. Karena kita memang bawa carrier ya kan. Iya. Bawa carrier terus kayak kelaparan nih gitu kan. Makanya suruh mampir gitu. Terus si supirnya nungguin. Enggak. Dia makan juga. Enggak, Kita makan, dia jalan. Oh, dia jalan? Dia enggak pakai truk. Dia Kalau pakai jalan truk. kasihan. Berarti dia Truknya jalan. nggak ikut makan tuh kan dia kan? Nggak ikut makan. Nggak ikut makan. Akhirnya kita lanjut jalan kaki tuh. Kita untungnya ini kan cuma satu. Kebayang kalau ada 4 kan, kapan nyampe ya gitu kan? Enggak ada lagi kan emang. Enggak ada lagi satu Untungnya, doang itu. untungnya. Kebayang kalau ada 4, aduh, Akhirnya jalan kaki tuh jalan kaki jauh, lumayan jauh. jauh men. Itu nyampe angin-angin ya. Itu kita jalan dari pagi, start tuh jam 9, jam 8-an ya. Ya segituan. Makan jam yuhuran jam 12-an, kita lanjut lagi. Itu nyampe desa. Habis asar tuh kita. Iya, desa angin-angin tuh. Maghrib. Jadi gini men, Iya, maghrib. Latimojong tuh ada jalur namanya jalur resminya Karangan. Nah, berhubung kita journey ya kan, Iya. petualangan ya kan. Into the wild. Iya. Ya kan? Kita lewat jalur. Sundanya itu Apa? Kaleweng. Oh, Iya. Kalawang. Kalawang. Into the wild. ya. Iya, iya. Kalawang. Kita lewat desa namanya desa angin-angin. Itu desa nggak pernah didaki ya kan. Maksudnya jalurnya nggak pernah jadi jalur pendakian ya nggak sih. Karena itu desa bukan gunung. Iya. Kalau Jambi itu harus hati-hati loh, harus didengar, dicerna baik-baik. Iya, iya, iya. Emang suka salah sebenarnya harus dikoreksi kan. Bener-bener. Akhirnya kita sampai rumah siapa kan? Tuh kita manggil apa? Ambe. Ambe tuh. Ambe. Itu lagi-lagi orang baik banget. Ambe tuh bawa bapak yang dituakan di sana men. Iya. Jadi kita kebetulan Bang Adi ini orang Palupuri punya kenalan Ambe ini gitu loh. Jadi kita malamnya tidur lagi tuh di rumah Ambe. Malam.
Kita dikasih kopi, Pas makan situ, kopi, tempat tinggal. Cuma kalau mandi, nah gue di masjid tuh mandi tuh. Gue mandi di bawah kan. Pokok gue di masjid agak Itu mandi bener-bener masih alami banget. Di bawah tuh di sungai. Jadi rumahnya tuh panggung. Rumah Panggung, kamar mandinya di bawah. Oh, oke. Rumah panggung, terus abis itu kita paginya tuh dikumpulin sama Ambe. Dikumpulin sama Ambe, kita kembali lagi ke adat istiadat ya. Kita dikasih cincin rotan tuh. Itu Dikumpulin emang banget. adatnya di sana. Iya, jadi Gunung Latimojong tuh percaya kalau misalnya kita sebelum naik tuh kita harus pakai cincin rotan itu. Cincin rotan itu untuk menghormati lah Kang, kita bukan orang situ gitu kan. Katanya gitu sih. Oh, oke. Kita paginya tadi dikumpulin segala macem, terus nah karena ini jalur jarang digunakan oleh pendaki gitu kan ya, kebanyakan orang-orang lokal yang ke situ yang berladang segala macam, mereka Ambe ini nemenin sampai start pendakian yang dianggap aman lah, kita nggak akan nyasar kemana-mana ya, ditemenin sampai pos start pendakian bener-bener udah dilepas. Di situ kita pelukan, Ambe nangis segala macem. Jambe terutama kejar. Kedengaran main Makassar tuh. Kedengaran tuh Makassar tuh, gue yakin tuh. Nangis kan? Nangis sampai Beda dari tadi, ayo Be, kita berangkat. Kamu di sini aja gitu. Kamu di sini aja. Iya. Bahwasannya sama Ambe gitu. Ada kecil gitu. Ya udah kita mulai start. dapat markisah. Nah, itu awal pendakian tuh asik banget. Jadi sepanjang jalan itu banyak pohon markisa gitu lah. Jadi kita tuh kalau istirahat metik markisa segala macam. Oh, ada kebun gitu kan? Ada kebun markisa gitu. Untungnya markisa men, kebayang kalau juga Bali ya. Kayak juga tuh kebelah segala macam kan. Gini kan. Kalau enggak duren tuh. Duren juga tuh nungguin duren jatuh. Iya. Markisah dapetnya kita. Alhamdulillah. Karena jalurnya memang Kan jalur tadi jalur ladang orang lokal lah. Orang lokal people, kalau teman-teman kita di Amtrop tuh menyebutnya tuh kayak gitu. Jadi banyak ladang segala macam markisa. bener. Dan kita nemuin banyak saung-saung peladang gitulah yang dari kayu. Oh iya. Jadi kita istirahat, kalau nemu saung kita istirahat kayak gitu. Standar lah sepokokoan gitu kan. Samsu. Saya sepokokoan Samsu. Jambe loko mendut waktu itu tiga batang. Ya satu kan lama. Batuk gue. Samsu lama, sumpah nunggu Kang Agung. Ayo Kang. Karena tanggung 2000 lagi kan. Iya. 2000 lagi itu kan. Makanya aduh. Lumayan. Nah, udah akhirnya jalan. Kita tuh camp pertama di pos 2. Pos 2. Nah, Mau maghrib itu udah. Udah mau maghrib udah jam-jam 5 gitu lah. Iya, Nah, iya. disinilah mulai nih. Engnya tuh di sini. Engnya. Di sini. Jadi kita 2 tenda ya. Bener. Bertiga gitu kan. Gua tuh masih apa waktu itu ya? Gua sama Lu Ngecek ya. cek Bang Elu. Bang Elu ya. Gua tenda gua Bang Adi sama Baso. Sama Baso. Oke. Nah, ya standar lah bikin tenda, ada yang masak, makan, ngobrol, ngerokok. Nah pas tidur kan ini kejadian. Itu hari pertama pendakian tuh kan? Iya malam pertama. Pendakian. Jadi pas udah tidur tuh, tiba-tiba gue bangun gitu kan, kayak ngerasa ada yang ngebangun itu kan pas gue bangun. Dan lu tahu tenda kan? Iya. Tenda itu kan luarnya tuh bisa ditutup. Iya. Iya. Space. Settingnya ya. Setting lagi masuk dalam ya. Pantry gua bagian terasnya. Terasnya. Nah di terasnya tuh gue ngeliat ada yang ngeliat ke gue kan. Jelas. Itu jelas mukanya. Gue pikir tadi teman-teman gitu kan dari tenda sebelah kan, mungkin. Cuma gue perhatiin, wah ini bukan gitu kan, wajahnya wajah keras gitu lah, cowok banget lah kayak gitu. Terus yang bikin gue akhirnya tegang gitu kan. Lu tau kan tenda tuh ada atas ada atap ya. Iya. Dia tuh diri terbang kan. Ngilang. Wah itu langsung gue ngambil HP, headset tuh, dengar musik, gue setel kenceng tuh. Itu yang sebelah sampai dengar banget. Bener. Sincik cerita. Oh, Bang Agung nyetel musik kenceng-kenceng ya. Iya. Sengaja karena gue nggak mau dengar suara aneh-aneh gitu kan. Iya. Tuh pengalaman. Tapi si Inceknya ngomong,
Enggak. Cek besokannya ngomong ke gua, Kang Agung nyetel musik kenceng banget Bes malam gitu. Padahal pakai headset ya? Iya, saking kencengnya. Gua full. Untungnya headset kebaik kalau pakai Ampli. speaker gitu. Kedengeran kayak sampai palopon. Ini apa dia juga belakang gitu. Ini orang Padang, hutan apa ini? Itu lah gua Tapi ngerasain. memang tempatnya lembab, Kang. Tempatnya lembab. Tempatnya lembab. Terus masih rapat banget. Masih rapat banget. Tapi gue masih penasaran sama ciri-cirinya gimana kan? Selain mukanya keras, itu cewek apa cowok? Yang pasti cowok. Cowok. Terus kulitnya dibilang hitam enggak, lebih ke coklat-coklat tua gitu lah. Oh, oke. Kayak coklat tua. Bukan coklat kita gini ya? Bukan, dia tua. agak tuaan lagi lah kayak gitu. Terus kenapa gua keras? Ya mungkin ya kita bisa tahu lah orang yang lembut mungkin lembek sama yang kelihatan yang tuh muka keras ya. Wah ini kayak cowok banget itu, wah ini kayak cowok ke ya gitulah. Terus gua liat nih kayak cowok gitu dan dia natapnya pun natap tajam kan. Oh, berarti Ya seolah tuh gua punya utang gitu. Seolah kayak dia kolektor gitu lah, mata elang gitu kan. pakai apa kan kepalanya, pakai topi, Enggak. kopiah atau Enggak. Rambut biasa. aja. Rambut pendek. Rambut pendek. Dia duduk ngeliat ke gua. Baju setelan orang zaman-zaman itu atau Gua bajunya nggak ngeh tuh, karena kan Gelap. yang kelihatan cuma kepala doang nih, leher ke atas kayak gitu. Nah, gua nggak tahu apakah di bawahnya dia pakai Nah, yang sarung bikin doang. merinding ya lu lama gak sih kan tatap-tatapannya? Wah, itu 2 detik lebih cepat dibanding gua tatap mata sama Dian Sastro waktu itu. Waktu itu kan Dian Sastro kan 30 detik, ya ini mungkin 28 detik lah. Tapi berarti sempat lihat-lihatan mata lu sama mata Kelihatan, dia. tapi kelihatan. iya, Kang Agung kan sempat ya maksudnya mikir ini temen Iya, apa diperhatiin, siapa? berarti Gitu ya. diperhatiin Berarti sama diperhatiin. kan. Bukan sekilas doang ya kan? Dan gua bangun tidur kan, baru bangun tidur, jadi emang masih belum connect gitu Iya, kan. iya. Yang gue lihat nih, oh, kayak ada orang gitu kan. Atau bisa jadi dia nungguin lu dari tadi kan? Bangun ya. Ya pas tidur. Bangun, ya. Iya, ini kapan bangunnya? Iya. Mungkin dia udah ganti gaya kali dah gitu. Lu jongkok gitu. Tapi kok gak bangun-bangun orang kan. Dia kayak bete juga tuh. Iya. Mungkin dia melotot karena bete kali nunggu Iya. gua bangun ya. Bangun. Gitu, kasih wangi-wangian gitu kan. Tetap aja pules. Ini the power of nasi ya. Turut Melayu, Iya. tau lah. Terus akhirnya lu pas melek udah ada dia. Udah ada dia. Dan ya udah. Terus yang pas malam itu nggak ada yang sadar ya? Udah pada Nggak ada yang tidur. Udah ada sadar karena memang tracknya lumayan berat kan. Lumayan berat. Udah langsung Rapet. ini ya, tepar aja udah ya malam itu. Bener-bener. Paling ya cek aja pas gua denger musik kenceng tuh. Cek cerita Ya. karena lu semalam ini Ben nyetel musik kenceng banget. Padahal Dan- pakai headset, pakai headset. masih kedengeran. Iya, Itu iya. kan saking kencengnya berarti Kang Agung. Iya sih. Dan gue juga pagi nggak cerita karena Oh, paginya nggak cerita. gue nggak cerita karena gue takutnya kalau cerita pengen minta turun gitu. Nanti gue sendirian ke puncak kan. Iya, bener. Malas juga sendirian ke puncak. Bener-bener. Kayak Logika sih, logika. gitu. Nah Paginya kita bangun, pagi bangun standar lah, masak gitu kan, Iya. masak terus packing tenda segala macam kan kita mau lanjut. bener-bener. Nah cuma waktu itu kita tersesat tuh. Jadi gue perhatiin kok ini jalan turun dan lama gitu kan, karena gue selalu berhenti ini kita kayak salah ini, karena turun gitu kan, Bener-bener. harusnya kan kita mau ke puncak kan, kalaupun turun nggak akan selama itu. Oh ini salah nih, kita balik kan gue bilang. Kita sempat tersesat tuh kan ya. Gue ngerasa tersesat, karena kita putar balik Berapa lama tuh kan? setengah hari, karena kita makan siang di yang tadi kita ngecamp lagi. Oh, ini udah sore berarti ya? Enggak, masih siang, jam makan siang lah. Oh, Jam makan Kita siang. start jalan tuh belum lama kan? Iya, belum lama. Bener-bener. Turun, nah balik lagi. Nah posisi kita makan siang tuh nggak jauh dari tenda yang kita tidur. Oh, oke. Karena sambil kita masak, teman-teman Palopo nyari jalan tuh. Ternyata ada. Ada jalannya. Ya, karena emang jarang dipakai orang, jadi ketutup lagi tuh jalan. Tutup dan lu mesti tahu men, itu jalan yang kita injek tuh bukan tanah men, Apa tuh? lumut men. Oh, saking lembabnya. Saking dan lembabnya, saking nggak terus ada orang lewat. saking nggak ada orang lewatnya. Iya. gitu loh. Tapi trek lumayan jelas sih sebenarnya, cuman ya saking rapetnya Iya. pohon-pohon pun lumut gitu loh. Ibaratnya lu inilah nonton dangdutan lah, rame kan nggak kelihatan tuh jalurnya. Iya. Kita sempet mengharapkan ada air lagi tuh kan, inget gak? Oh iya, karena kan informasi ada Dari air AB, tuh. dari AB. Dari AB itu ada air tuh di pos. Biasanya, tapi dia bilang biasanya. Gitu.
Itu musim kemarau, musim hujan. Kita musim kemarau itu. Musim kemarau. Summer time kan, musim-musim kita liburan lah kayak gitu. Pas dicek nggak Ya, ada kok nama posnya inget tuh air merah. air merah ya. Pos air merah. Gue udah lupa ya karena usia kali ya. Iya. Usia dia. Pos air merah kita coba cek. Jadi dari jalur tuh agak melipir Ke kanan. ke kanan. Kita cari, cek. Ini air merah nih kayaknya nih. Memang kayak ada bekas kubangan air gitu, tapi emang nggak ada airnya. Udah nggak ada air. Ini karena kemarau kali ya. Akhirnya kita putar balik, jalan lagi kan. Lanjut. Dengan posisi air yang sangat minim. Yang minim. Minim banget. Minim banget dan problemnya adalah kita nggak tahu nyampe puncak tuh kapan. Gitu. Tapi kita akhirnya mutusin udahlah kayak air masih cukup. Naik tuh jalan. Nah itu kejadian lagi adalah burung. Pas maghrib. Pas maghrib kita istirahat jalan kan. Jadi ada burung ngikutin gua. Burung Faber Castell tuh burung apa ya? Yang hijau merah itu. Hijau merah, kayak kakak tua itu loh. Iya iya Apa iya sih iya. burung apa tuh? Iya aduh. Iya iya iya. Mungkin karena headlamp kali ya. Karena headlamp dia ngikutin gua. Tapi ketika gua tangkep tuh dia jinak. Di sini Kang Agung. Jinak, gue taruh di tangan, taruh di pundak, gue jalan gitu. Terus gue mikirnya karena, jangan nih belum jadi-jadian tuh kan ya. Iya, sempat kepikiran gitu ya. Sekarang gitu, kayak belum jadi-jadian ya, gue taruh lagi di pohon. Tapi ngikutin lagi. Ngikutin, nempel lagi. Aduh, gimana ya? Mau dipotong buat makan malam gak tega gitu Iya. kan. Cakep kan? Wah, tuh cakep banget. Cakep, bener-bener cakep. Dan akhirnya, ini agak skip dulu ya. Jauh ke depan, pas nyampe di kampung B tuh, itu burung bagus ternyata. Mereka bilang kenapa nggak dibawa ke bawah? Aduh, saya nggak tahu. Tapi kan selain saya nggak tahu juga kan ya nggak kasihan lah, karena kan itu emang habitatnya di atas, itu kan bukan di kandang kayak gitu. Iya benar. Ya, saya juga nggak terlalu kecewa sih nggak bawa burung itu. Bukan tempatnya lah. Bawa. Akhirnya Kang Agung inget banget naruh terakhir. Akhirnya dia nggak ngikutin lagi. Nggak di pohon. Gue bilang, nak, saya harus melanjutkan perjalanan. Iya. Terus dia gini-gini. Iya kesana gitu. Iya kesana. Iya kesana. Akhirnya udah. Saya jalan tuh. Jalan ya kita ngecamp ya. Ngecamp. Agak di tebing gitulah. Karena itu lumayan curam gitu. Tapi masih asik buat 2 tenda. Itu kita udah bikin tenda tanpa air. Nggak ada air tuh. Malam kedua. Nggak ada air. Sebenarnya gua masih ada di tas gua, tapi bir kalengan. Oke. Nah, itu akhirnya nanti yang dipakai buat summit attack besoknya ke puncak. Jadi kita tuh ke puncak. Tapi itu kan nantilah ceritanya. Kita masih yang di camp itu malam udah akhirnya tidur. Tapi malam itu nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Dan kalau gue sih ngerasa hangat ya. Nggak tahu teman-teman yang lain. Gue hangat waktu itu tidur nyenyak. Pagi bangun ya seperti biasa. Makan terus packing lanjut. Dan itu nggak minum ya pas start. Nggak masak nggak apa. Nggak bikin kopi nggak apa. Jadi makan makanan ringan. Iya. Gorengan ayam tuh yang udah di Boro-boro. Kita tuh malam udah langsung tepar, nggak ngapa-ngapain udah. Pagi nggak makan ya? Nggak. makan kue sih, makanan ringan. Cemil-cemilan aja, nggak makan mie, nggak masak nasi, nggak. Gitu. Bener-bener survival. Lanjut. Nah ini lucu juga nih pas lanjut nih. Pertama itu tadi gue bilang kita summit attack, gue baru kali itu ke puncak pakai bir nih. Jadi haus. Bir. Iya. Kayak orang-orang bule. Iya. Itu mungkin kalau ada orang turun ketemu mungkin wah mister gitu mah. Iya. Mister. Where are you from gitu kan. Cuma karena ketemu orang udah minum dan ya gitulah. Ini kita lihat nih kayak puncak nih. Udah nyampe ada lagi ternyata. Ada lagi. Itu sampai 3 kali gue temuin. Sampai 3 kali gue naik turun tuh kan? Iya. Naik puncak turun lagi, ada puncak lagi ya? Iya, ada puncak lagi. Nah pas yang ketiga gue ngeliat nggak jauh tuh ada dataran. Wah terus ada kayak tugu gitulah. Nah situ gue lari. Saking senangnya gue lari. Sprint. Gue serasa jadi Usain Bolt. Jamnya gue tinggal mancek. Tapi kan asal lu tahu sebelum puncak itu ada satu batu sesajennya banyak banget. Gue nggak tahu sampai orang naruh sesajen di situ. Padahal itu kan jarang banget pendaki lewat. Gitu. Jarang banget pendaki lewat. Sajennya kayak gimana? Kembang-kembang, terus
dibungkus daun pisang gitu ada kembang-kembangnya gitu. Sayangnya kembang nih. Coba kalau buah semangka gitu. Pisang gitu aja deh kan. Waduh, Pisang. itu kayak cik ah. Sampai puncak akhirnya kita ya. Alhamdulillah, gua lari. Mungkin kalau di film slow mo gitu lah. Di puncak gitu kan. Slow mo gitu Kayak kayak 5 cm ya. enggak by watch man. Iya. By watch. Pas baju ya. Baju by watch. Kiri ya enak banget. Gue seneng banget. Nah, Jampe sama Encek sujud syukur. Sujud syukur gua. Jadi nanti paling ada video lah nanti. Oh, ada videonya Ada nih. videonya. Kita sertakan di video puncak. Kita masukin ya Iya. videonya ya. Oke. Woi. Oh. Ini ngerekam gak? Rekam. Hah? Gua ada di terang belas, men. Yeah! Alhamdulillah. Udah mau ngomongin? Pegang dulu tuh, Bang. Taruh. Pegangin. Sayang udah coret. Pegangin. Gua direkam dong. Ya ini pegangin. Bagus gak? Cek satu. Pegang bendera gua. Cek. Di sini aja. Akhirnya. Cek foto dulu. Sujud dulu. Lalu gua sujud dulu. 1, 2, 3. Tunggu sini gua cium nih. Sujud syukur. Akhirnya dari puncak kita ngopi-ngopi bentar ya. Ngopi-ngopi. Nggak sempat ya, ada air. ngerokok doang ya. Rokok sama sisa bir lah. Iya itu kita bener-bener nggak ngerasain di puncak ngopi enggak men. Tapi kita tahu nggak jauh dari puncak tuh ada sungai gitulah. Iya. Makanya kita nggak begitu was-was gitu kan, santai. Udah kita foto-foto, ngerokok, nikmatin puncak kan. Kapan lagi itu kan di tertinggi Sulawesi gitu kan. Itu berarti puncak keempat gua tuh, Seven Summit yang keempat. Ya udah kita jalan. Nggak lama lah, berapa menit udah ketemu lagi tuh air gitu kan. Wah itu, ya itu. Gua ngerasa surga sih. Asik. Sungai itu kan. Bener-bener Sungai. bening men. Terus ada air terjunnya. Dingin, bening. Itu bener-bener gua kayak di kan lu nggak ngerasain airnya nih, gua kasih air nih kayak gitu men. Itu surga yang masih level 1 lah. Iya. Level 1 lah. Karena level 2 udah marjan tuh. Udah ada rasa marjan dia tuh. Itu kita bener-bener bikin es teh, bikin kopi, serah dah. Panas nih direndam, Rendem, langsung jadi es teh. dingin. Saking dinginnya airnya. The best itu. Bebas sempet berendam-berendam kecil-kecil lah. Iya. Bener-bener kita puas banget ya kan. Waduh. Berendam lama kita. Jadi kita dari puncak tuh jam 1 sampai sini jam 2-an ya kan. Iya, jam 2-an gitu lah. Kita menikmati air itu kan yang kita rindukan seperti itu. Tapi itu jalur turunnya sama yang naik. Enggak. Beda. Oh, berarti melintas ya? Lintas kita. Oke. Gini lah, gitu. Lintas. Dan waktu itu juga ketemu satu rombongan ya. Ketemu satu rombongan laki. Dari Gua nggak nanya tuh dari mana. Iya. Gua nggak nanya, tapi dia satu rombongan gitu. Dia belum ke puncak malah. Oh, dia Turun naik, puncak. akan pun turun ya? Iya. Oke. Pas-pasan kayak gitu. Tapi yang gue nggak lupain ya itu tadi minum di sungai itu. Bener-bener surga banget tuh. Wah, The best sih. The best lah, the best man. Berapa hari nggak kena air Ki? Aqua lewat ya? Wah, Nggak ada. gue mikir untungnya ketemu sungai men. Iya. Kebayang kalau ketemu tukang bolu, Sempet ya. tukang bolu. Gila udah seret makan bolu misalnya. Kalau ada tukang bola cuekin aja. Iya. Sempet nggak ada air. Tukang bolu kasih tester gitu kan pasti tester. Aduh, ampun. Kita turun lihat karangan itu. Turun lewat Karangan. 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 Wah, itu lumayan itu Curam juga ya? dengkul ketemu inilah dagu kalau bahasa Jadi, bahasanya. Gue yang tadi diceritain Kang Agung tadi ada pendaki dari mana itu gue lupa. Gue ngeliat pendakinya tuh gini di bawah. Yang naik. Saking curam. Saking curamnya men. Jadi gue ngeliatnya gini, bukan gini lagi, gini gitu. Lanjut ke Nah pas yang kita lewatin gantian tuh kita ke atasnya gini.
Iya benar. Dia di atas 1 meter, kita lah di atas gitu. Iya. Pundakan 1 meter kita dilihat ke dia, karena tinggi kan. Kalau gitu kan nggak kelihatan. Iya. Tapi emang terjal ya. Terjal banget. Gue sih merasa, kalau gue naik laut itu mungkin akan Kalau beda. angin-angin tuh jauh tapi landai sih Ya, lebih. ibaratnya sih. kalau gede Cibodas lah. Iya. Yang ini Gunung Putri ya. Mm-mm. Oke. Tapi lebih Bayang. dahsyat dari Gunung Putri lah, Iya. kalau gue lihat. Oke. Ya udah turun Turun terus di kita sempat istirahat dulu istirahat di pos di- 5. di pos berapa tuh yang Pos 5. Pos 5 yang Pos 5 itu rumornya sih sarangnya kuntilanak. yang gua itu ya, Iya. ada gua. Bukan kan sebelum gua. Oh sebelumnya. Oh Sebelum sebelumnya. gua kita Oh, istirahat sorry. dulu di pos 5. Oh iya benar. Pos 5 tuh kalau sarang kuntilanak nih. Kayak nggak lama-lama deh. Gak lama-lama kan. Nggak lama-lama men. Ya jadi baru duduk, cabut ya. Iya gitu. Kalau lama. Pokoknya ngerasain dah pas 5. Karena takutnya kalau duduk lama melamun kemasukan. Iya, kemasukan. Nah, akhirnya kita dari pos 5 cuman ya sebatang aja sih waktu itu. Sebatang. Lanjut ke pos 3 itu ya kan, yang gua itu pos 3 ya Pos kayaknya. 3 tuh, itu udah maghrib tuh pos 3 Iya. tuh. Tadi mau camp di situ ya. Oke, di situ tadinya. Camp situ. Kalau gue sih sebenarnya seneng lihat tempatnya tuh pos 3 tuh sungai, terus udah kayak gua gitu. Jadi kalau hujan kayak agak aman ya. Dan asik lah buat kalau sekarang mungkin Instagramable gitu. Instagramable benar. Kayak gitu. Cuma akhirnya kita diskusi teman-teman udahlah lanjut aja turun. Ngejar waktu ya. Waktu juga kan. Karena besoknya ada truk. Ada truk katanya. Oh, Kita iya, mau ngejar iya. truk juga. Karena kalau kita nggak kebagian truk, Jalan lagi ya? jalan. Jalan lagi bener. Akhirnya udahlah lanjut. Nah di sini kejadian lagi nih. Dari pos 3 yang gua itu kita maghrib ya. Jalan Maghrib. startnya habis maghrib lah. Habis maghrib Iya. kita jalan ke ya ke desa Angin-Angin lagi ya sebenarnya. Iya. Tapi kan kita Tapi ngeliatin lintas karangan itu. karangan dulu kita. Seperti yang di pos yang serem tuh, yang jembatan itu. Nah itu kayaknya udah pos 1 deh kan gitu. Jembatan kayak mana kan? Jembatan kayu. Iya, itu masih di hutan gitu ya. Kasih hutan sih. Ya, banyak pohon yang ditebangin itu dulu deh kan. Sebelum jembatannya kita lewatin pohon yang tebangan banyak itu kan. Oh, banyak ya. Iya. Gua skip pos itu tuh. Itu gua di pohon tebangan itu gua sempet ngerasain merinding banget itu. Jadi ada satu jalanan gede tapi pohonnya tumbang-tumbang, entah itu punya penduduk yang belum diangkat pohonnya, entah emang tumbang alami gitu kan. Iya. Itu gua ngerasa udah merinding banget. Itu posisi udah jam 9 jam 10. Jam 9 jam 10. Nah, kita memang agak jauh tuh jaraknya, Kang. Apa ya? Untuk jalan Kang Agung kan di depan. Itu kita masih bareng tuh di situ. Masih bareng ya? Masih bareng. Nah, habis itu baru kita agak jaraknya ya. Mulai jadi Bisa. Bisa jadi mulai agak pisah tuh di situ habis itu. bakso duluan tuh. Hmm. Nah, gua tadi ya bareng sama mereka, gua disuruh bakso. Nah, yang lainnya berempat di belakang. Di belakang. Nah, Kang Agung depan. Belakang. Sampai akhirnya gua bisa nemuin bakso. Terus gua pikir nih anak kayak jauh gitu kan. Jauh. Yaudah so, lu duluan jalan. Gua nunggu anak-anak di sini gitu kan. Jadi bakso jalan, gua nunggu kan bakar rokok gitu. Sambil nunggu tim yang belakang kan. Tungguin itu kan lama juga nih kayak. Jadi gua ngerasa ini bakso udah menjauh. Yang Yang belakang belakang juga masih agak jauh. kayak jauh gitu kan. Wah gimana ya, akhirnya gue mutusin gue jalan dulu deh nemuin bakso. Maksudnya kalau udah ketemu sok tahan dulu lah, kita tunggu anak gitu kan. Nah pas gue jalan nih, gue liat dari kejauhan itu bakso tuh lagi duduk di pinggir jurang gitu lah, duduk ke arah jurang. Jadi kalau di jalan setapak dia ke arah sana lah, duduk di tanah gitu, Melamun kan? melamun ke depan gitu kan. Gue udah curiga gitu kan, Dari jauhan lu udah gue curiga. udah curiga nih kayak ada yang salah nih sama orang-orang gitu kan. Terus ya gue agak jalan cepat gitu kan, jalan cepat Karena dia kan? karena dia. Terus semakin gue dekat dia mau diri gitu, diri terus mau maju ke depan. Itu langsung gue tarik bakso, gue tarik. Nah di situ dia bilang dia ngeliat kayak rumah gitulah, rumah ada orang tua sama anak-anak gitu lagi main ayunan ya. Nah dia diajak mampir. Terus gue liat nggak ada apa-apa, so itu jurang gelap segala macam. Terus dia kekeh, akhirnya sempat gue tampar sekali, jalan sok, jalan. Itu posisi di jam setengah 12-an ya. Wah itu udah menjelang after midnight. Iya. Midnight tuh. Iya. Setengah 12-an deh. Akhirnya dulu gua temuin di pinggir jembatan itu.
Oh, ketemu lagi di pinggir jembatan. Iya. Itu kalau gua telat mungkin bahasa udah Itu bener-bener dia loncat kan? enggak, dia nggak Jalan. kayak jalan aja. Iya, tapi dia mau loncat itu, mau nyamperin tuh rumah. Mau nyamperin jadi mau jalan, paling memang kan nggak ada jalan kalau Langsung jurang. jurang gitu. Terus Jurang. nggak ada apa-apa, gelap aja, nggak ada rumah, nggak ada apa gitu. Terus besok ngomong apa kan kalau waktu Itu tadi dia ngeliat tuh, dia nggak ada rumah. dia kekeh ada rumah. Kekeh itu gua ngeliat rumah, dia bilang terus ada bapak suami istri lah sama anak-anak gitu anak-anak terus undang manggil Mampir mampir dulu. lah. Kayak kasus kita di truk aja, ada yang nikahan mampir yuk makan dulu. Oh, iya. Kayak gitulah sama. Nah bakso kakak kayak gitu, gua bilang nggak ada, so ya sempat gua Keplak. ya keplak pelan lah, dan keplak yang kencang. Gua takutnya ntar kalau kencang malah kemasukan setan, gua kan Iya. emosi gitu. Oke. Akhirnya dia sadar atau masih kekeh kan? Masih kekeh jalan, akhirnya gua agak dorong dikit, udah jalan, akhirnya jalan ya gua ikutin sambil ngeliat gitu kan segala macam. Ya itulah kejadian yang terakhir ya. Iya. Di jembatan sih kan. Iya. Jembatan itu kan? Maksud gua yang gua alamin gitu, Iya. selain yang tadi di tenda itu yang taruh-taruhan ya bakso tadi itu. Kalau di jembatan si Baso cerita ada kuntilanak kan. Oh si bakso ya. Jadi ada jembatan kayu gitu men. Hmm. Nah jembatan kayu ada kuntilanaknya lagi duduk di jembatan kayunya itu. Si Baso bilang gitu. Maksud gue ceritanya ntar dulu kayak. Iya kan? Dia cerita pas di sana langsung. Iya. Kayak emang pastor itu ada yang aneh nih sama bakso, nggak tahu mungkin karena Si kecapean. Baso memang kalau misalkan dari tipikal orangnya yang gue nilai ya, dia memang dari segi tutur kata agak kasar gitu. Nyamblak. Masih muda lah, masih jiwa-jiwa mudanya. Tutur katanya agak kasar, terus misalkan capek ya tutur katanya itu. Ya gitu sih sebenarnya. Oh, sering ngedumel gitu. Ngedumelnya ya kata-kata yang kasar. Iya. Kayak gitu sih. Kasar lu gitu. Enggak. Oh enggak. Ya, pokoknya kasar lah jadinya pakai bahasa Palopo men. Oh gitu. Dan gua ngerti lah sedikit gitu loh. Kayak gitu dan akhirnya kita di jembatan itu nggak lama-lama. Nggak lama. Di jembatan itu nggak lama-lama kita ketemu bareng lagi di jembatan itu. Itu jam satuan jam Wah, setengah udah dua lah. lewat tengah malam itu. Iya. Udah capek segala macem kan. Terus ya udah lanjut jalan. Lanjut jalan. Lanjut jalan ketemu karangan, nyari warung kayak gitu ya, Dari warung maksudnya mau istirahat dulu udah tutup semua. semua. Tapi ada yang mau buka tuh. Ada yang mau buka? Ada satu mau buka, inget banget gua tuh, gua beli apa waktu itu ya, lupa gua. Bukan ciki yang pasti. Iya. Sempat tuh kita beli. Heeh. Ya udah jalan lagi. Baru angin-angin dah ya. Baru ke angin-angin. Iya. Rumah emak tuh, Ambe tuh mau mendekati subuh kali ya, jam 3 gitu ya, jam 3. Setengah empat. Setengah Kita, empat ya. kita nyampe rumah Ambe tuh inget banget setengah empat. Ketemu Ambil lagi kan? Kita ke rumah dia Rumah lagi. Ambe lagi. Berarti kayak ini ya. Iya, Iya. kita turun. Balik lagi sini. Oh iya. Kayak gitu. Ya baca lu nyampe Cibodas, jalan ke Cipanas tuh. Iya. Jalur Putri itu. Angin juga. Nah di rumah Ambe bangun tuh setengah empat. Bikinin kita kopi lagi ya kan. Itu lagi. Kopi lagi kita sedikit cerita tentang pengalaman mistis kita ke Ambe. Iya. Nah Ambe malah ngasih kayu ya kan. Dia ngasih kayu, gua kayu. Pokoknya kalau ada orang-orang kayak gitu, kayak si Baso tadi dikasih minum air itu aja katanya. Direbus. Kayu apa kan? Gahar ya. Gaharu. Gaharu. Kayak gaharu. Wangi segala macem. Karena kami bisa buat, katanya sih ya, kalau yang kerasukan kasih itu nanti setelah hilang gitu. Gitu sih man. Tapi nggak pernah gue coba sih. Nggak pernah gue coba. Dan akhirnya kita istirahat itu. Semalam paginya Udah harus cabut lagi Cabut nih. lagi. Gitu. Dan alhamdulillah ada truk ya. alhamdulillah ada truk sampai ke mana? Baraka ya. Hah? Baraka. Baraka lagi. Baraka lagi, kita baru balik ke Palopo lagi. Palopo. Iya. Palopo. Tapi itu udah aman semua kan? Alhamdulillah. Berarti kejadiannya cuma di pos 2. Pos 2 ya sama pengalaman Baso itu. Bakso sama yang kuntilanak ya, sama yang burung ya. Benar-benar. Burung jinak gitu. Ya karena Latimojong secara yang gua naik sana alami banget sih kan, masih bener-bener jarang didaki kalau dari angin-anginnya ya. Iya. Dari angin-anginnya, dan di zaman itu kan memang pendakian Latimojong masih bisa dibilang cukup jarang kan. Iya. 2011 oh iya. Iya. Gue jadi ingat waktu dulu ke itu aja, ke Binaya tuh.
kan Binaya dari Kanike ke puncak jalur udah ketutup. Kayak gitulah ketutup, jadi kita agak semi buka jalur gitu. Itulah yang angin itu kayak gitu. Terus banyak rancunya karena peladang. Itu kan di ini mana Banyak jalur. jalan kebun gitu ya. Jalan kebun segala macam. Harusnya sih usul gua dikasih penunjuk arah tuh kebun Mang Encang misalnya. Iya, Mang Encang. Iya. Jadi kita tahu di Jadi jalur. jadi benar-benar nggak kesasar ya kan. Iya. Tapi kalau ada yang iseng tuh diputer juga bingung kan. Terus moncang ke sini jadi. Iya. Kayak gitu ya cerita dari Kang Agung nih di Latimojong. Kalau menurut gue sih serem sih tuh. Maksudnya seremnya bukan apa ya? Ya sampai ada hampir ada korban ya Kang di Hampir ada saat itu korban. ya, si Baso ya. Nah, dari Akang sendiri ini ada ibarat kata apa ya yang mau disampaikan nih, Kang, ke teman-teman penonton sekalian. Sebenarnya tadi mau dibukuin tuh. Mau ceritain Pengalaman itu. Pengalaman Tapi itu. gua takut terkenal ya. Iya. Susah makan gorengan di jalan gitu kan. Iya, Itu. bener. Nah, kalau beberapa pelajaran yang bisa diambil adalah pertama niat sih. Ketika niat kita emang bagus gitu, alhamdulillah semesta mendukung lah. Oh iya. Gua dapat banyak bantuan kan di Makassar, Jambe ngikut teman-teman Palopo banyak kebantu ngasih tempat tinggal, ngasih makan, transportasi. Di Baraka teman-teman KPI Alam Bayung itu kan ngasih tempat. Terus belum lagi Ambe segala macem. Jadi insya Allah ketika niat lu baik, insya Allah semesta mendukung. Itu satu. Terus kedua, tetap fokus sih saat ketika lu mendaki. Karena kan tujuan kita kan bukan ke puncak sebenarnya, tapi gimana caranya tuh pulang ke rumah dengan selamat gitu kan, ketemu lagi orang tua, siapapun itulah, pacar. Kalau kita nggak fokus, gue yakin tuh kita akan kesesat gitu. Benar. Pasti akan turun. Karena gue ngerasa tuh ketika itu, ini kok jalan turun terus itu kan, Iya. udah lama itu. Wah ini mah, ini salah, ini bukan jalannya, gue bilang akhirnya putar balik lagi. Itu kedua. Terus ketiga, ketika momen ketemu hantu ya, yang malam pertama itu, walau gue juga deg-degan gitu, tapi gak usah terlalu heboh lah, gitu kan, gak usah terlalu panik. Ya kenapa akhirnya waktu itu gue mutusin ngambil HP, headset, dengar musik kencang gitu kan, nggak mau ngebangunin yang lain, karena gue juga nggak mau ngeganggu istirahat mereka, terus segala macem itu. Terus kalau yang kakak tua, gue lihat burung itu kenapa nggak gue juga akhirnya nggak gue bawa, karena gue yakin itu bukan tempatnya lah kalau gue bawa tuh burung itu kan ke peradaban, karena kan tempat dia emang di habitatnya di gunung lah. Walau tuh burung bagus banget dan jinak. Maka kan orang angin-angin kenapa nggak dibawa burungnya tuh, burung mahal itu kan, burung bagus. Kalau kata gue enggak lah, itu kan masih banyak cara lain untuk mendapatkan rezeki gitu kan, kayak gitu. Terus momen Juji itu ketika momen air habis sebenarnya, ya kan. Itu kan kita jalur ngeblank, kita informasi air itu yang di air merah itu ya. Pilihannya kan sebenarnya kalau nggak naik turun. Kita naik nggak tahu puncaknya kapan lagi gitu kan, karena belum pernah ada yang kesana. Tuh kan udah kebayang lah, sekian hari segala macam. Cuma waktu itu kita mutusin naik ya, karena gue yakin nih sebenarnya udah nggak jauh lagi. Tapi apapun itu, untuk konteks yang berbeda mungkin kalau bisa, kalau nanti teman-teman ada kejadian, siapapun yang video ini juga mikir dua kali lah kalau misalnya kondisi air nggak ada segala macam. Ya itu sih. Terus paling terakhir yang di kasus Baso itu, ya sama kayak tadi. Gue sih berharap gue juga nggak mau panik gitu kan, karena kalau gue telat sedikit atau gue lemah mungkin Baso akan jatuh tuh ke jurang itu kan. Waktu itu akhirnya gue sadarin Baso segala macam. Walau gue sempet gue peringati sedikit gitu kan, gue sih berharap dia akhirnya mau sadar dan mau jalan. Memang mau jalan aja lah, nggak di situ. Makanya sempat gue dorong sedikit kan, jalan benar. Ya mungkin itu sih beberapa hikmah poin yang bisa gue ambil ketika di. Ya, berarti apa yang gua tangkap juga kan, ternyata persiapan logistik dan sebagainya enaknya sih emang harus diperhitungkan ya. Ya, kayak tadi ke puncak bawa bir itu mungkin habisan logistik juga kali ya. Itu iya. Masalah tuh bir sebenarnya buat di puncak tadi ya kalau gue pengennya. Cuma ketika sampai tetek air habis tinggal ada bir itu kan di kaleng. Ya mau nggak mau ya. Nggak mau. Ya dan paling penting
emang harus tetap fokus ya, dan saling saling memperhatikan satu sama lain saat di puncak dan saat pendakian ya, karena ya kayak kasus Kang Agung tadi, kalau misalnya sepersekian detik sepersekian detik Kang Agung ini aja berpaling aja mukanya gitu, nggak memperhatikan si Baso tadi, udah nggak tahu Baso hilang kemana kan. Dan jangan pernah ninggalin teman-teman perjalanan. Nah itu tuh bener, jangan pernah ninggalin teman-teman. Naik berenam, turun berenam. Kan banyak kasus ya ketika ada teman kita sakit, karena egois, enggak, gue mau ke puncak, teman masa bodoh, akhirnya hipotermia meninggal gitu kan. Iya sih itu. Itu kenapa ketika kita turun tuh, mau angin-angin gue, sok tungguan anak lah, kayaknya terlalu jauh menurut gue, kan akhirnya kita nungguin jembatan juga sebenarnya. Segala macam. Gue sih pengennya naik berenam, turun sama-sama berenam. Dengan kondisi sehat. Iya, harus sehat segala macam. Kalau lu gimana, Dek? Ya kayak gua seperti biasa, jangan lupa berdoa. Yang lain Ingat kayak selain Tuhan, berdoa Allah, ya kan? berdoa. Wudu jangan putus. Oh iya, wudu jangan putus. Kan di KPA Lembayung ya. Iya. Jangan lupa berwudu. Jangan pernah lupakan wudu. Gua curiga belum mandi aja jam itu kan. Udah, men. 3 kali. Udah. Mandi besar. Udah. Pagi, siang, Udah, sore. Ya pokoknya dimanapun kalian berada, jangan lupa kalian punya Allah, punya Tuhan. Terus materi juga dicoba. Iya, paling penting tuh. Sekarang tuh buat materi tuh nggak susah-susah amat kok. Internet ada, nggak zaman dulu kan kita mesti ke kampus gitu kan. Gua tahun 90-an kebayang belum ada gua kalau butuh informasi biasanya ya ke sekretariat Sispa atau Mapala lain. Gitu. Sekarang kan gampang, tinggal HP, googling Cikuray terus dapet. Dulu mah mau ke Cikuray misalnya gitu, anjing siapa yang pernah ke Cikuray deh gitu kan. Nanya dulu siapa nih yang pernah Nah, ke dulu itu kan pakai toa gitu kan di masjid. Iya. Dari kecil oke. Nggak gitu. Paling gitu sih kalau gue ya. Dan jangan jadi pendaki kosong, artinya lu tetap harus punya materi yang lu kuasain lah. Iya, Kang. Standar pendaki. Karena ada benang merah yang gua tarik beberapa dari cerita-cerita yang udah ya, termasuk cerita Kang Agung juga. Ternyata ya emang ilmu tentang pendakian gunung ini wajib dimiliki oleh pendaki ya. Siapapun yang pendaki bukan pecinta alam atau pendaki pecinta alam pun harus menguasai ini. Bahkan karena kalau lu ke penjahit benang hitam tuh. Iya. Gak harus merah. Kadang benang hitam tuh yang benang itu. Nggak mesti merah ya, nggak mesti merah. Tergantung juga. Ya demikian ngobrol-ngobrol dengan Kang Agung Kang Simulat. Agung. Dulu gue ikutan audisi simulat. Iya. Bener. Gua kalah sama Asmu nih. Karena gua nggak jadi gabung di simulat. Ya, kalau ada yang punya pengalaman yang sama boleh di komen ya di bawah. Terus kepada pertanyaan-pertanyaan boleh juga ditulis di bawah nih. Kalau suka like, terus kalau nggak mau ketinggalan update dari video kita boleh dipencet ya tombol notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Gitu aja sih. Makasih Kang Agung waktunya. Terima kasih nih udah dikunjungin, udah saya pergi. Yap. Tetap di ngobrol.com. Jangan lupa buat like, komen, subscribe Dan share ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian, kemana ke mantan, jangan ke mantan, jangan ke mantan.